Arwana ini sebenarnya nggak ini ya, bukan usaha utama sebetulnya. Memang ini awalnya saya hobi. Jadi hobi yang menghasilkan, dan sampai saat ini saya ngerasa ini tuh hobi saya. Saya nggak mau dibalikin ini usaha saya. Saya nggak mau ini terganggu. Saya nggak mau ini jadi beban. Saya pengen menikmati semua ini. Almarhum mama saya tuh pernah bilang kan, kalau kamu pengen punya Supret, nanti aja ya nak ya, kalau kamu udah kerja, kamu beli aja sendiri. Nah dulu tuh sempet ada yang tawar ikan saya, mungkin ngeledek lah ya. Saudara saya datang ke rumah, goldennya bagus ya, tuker deh sama motor. Saya bilang kan, jangan sama motor, sama rumah juga saya nggak bakal mau tuker, saya bilang kan. Saya lulusan terakhir sampai STM doang kok, SMK. Sempet kuliah nggak lulus. Saya disebut dulu tuh sama orang tua, disebut anak gak berguna, nyusahin orang tua aja kan. Sempet kerja gak lama tuh, pulang tuh badan tuh angus kan, gosong kan. Orang tua tuh sampai nangis. Kata orang tua, lo ngapain kerja, gaji lo nggak seberapa, lo terusin aja usaha yang ada aja, lo udah bisa gitu kan. Ibarat kata, siapa lagi, saya kan termasuk anak laki-laki paling gede lah gitu kan. Terus kerja sama usaha, ternyata lebih enak usaha. Nggak lama saya udah kerja, oh ya, usaha itu yang bisa banyak pintu buat menuju sukses menurut saya. Assalamualaikum, saya Dedi Brother. Saya pelaku usaha ikan hias arwana. Saya mau cerita ya, sebelum saya masuk jual beli arwana ini saya memang berkonsep karena hobi tak kena rugi. Karena ini memang awalnya saya tuh memang hobi ya, arwana. Dari kecil tuh memang saya suka ikan hias, bukan hanya arwana. Saya cerita nih, dulu tuh kecilnya tuh saya pernah pengen punya akuarium. Mungkin zaman anak-anak kecil dulu pengennya beli mainan ya. Kalau saya pengen punya akuarium, saya masih ingat banget tuh. Saya umur 5 tahun lagi masih TK. Jalan ke tempat lewatin toko ikan hias. Lewatin toko ikan hias, saya bilang tuh sama almarhum mamah ya, "Mah, pengen beli akuarium." Terus kata almarhum mamah, "Memang kamu bisa rawat ikannya?" Saya bilang, "Saya suka ikan," kata saya kan. Nah, awal sebelum saya ke arwana itu saya memang udah suka ikan hias banget. Suka ikan hias banget. Umur 5 tahun tuh saya udah rawat ikan Oscar. Pertama kali ikan saya tuh Oscar. Sampai si Oscar itu sampai beranak gitu kan. Memang saya termasuk suka, bukan hanya suka ikan hias, suka binatang. Suka ayam, suka binatang. Cuman lebih ke ikan hias, karena memang ikan hias itu kan perawatan gak lebih ribet. Kalau kayak ayam, baunya, apanya. Terus kebetulan memang istri tuh memang dukung juga kalau memang saya ada ikan hias dibanding hewan lain. Sebelum saya usaha arwana ini, saya usaha di distributor produk sendal sepatu. Saya banyak supply ke beberapa toko, ke beberapa daerah kayak Kalimantan, Jambi, banyak lah. Saya ke beberapa di wilayah Indonesia memang saya supply itu sebelum saya ke usaha arwana. Arwana ini sebenarnya nggak ini ya, bukan usaha utama sebetulnya. Memang ini awalnya saya hobi.
Jadi hobi yang menghasilkan, dan sampai saat ini saya ngerasa ini tuh hobi saya. Saya nggak mau dibalikin ini usaha saya. Saya nggak mau ini terganggu. Saya nggak mau ini jadi beban. Saya pengen menikmati semua ini. Jadi saya nggak ada berpikir ini mesti jual beli, ini untung rugi. Makanya saya nggak pernah seperti itu. Makanya saya ada apa namanya? Ada bilang brother Red, karena hobi tak kenal rugi. Karena dengan hobi ini saya banyak kenal orang, terus saya banyak saudara, banyak pengalaman. Arwana ini buat menurut saya apa ya? Sesuatu yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini luar biasa buat hidup saya. Saya senang banget bisa rawat arwana sampai ketemu teman-teman senior lah ya. Arwana tidak sekedar hanya punya, karena ini memang dirawat, dilestarikan, dan ini memang ikan hias yang perlu dunia tuh tahu, dan banyak dunia yang pengen punya tidak bisa memilikinya. Kayak beberapa negara, karena kan memang hewan ini kan dilindungi, udah masuk appendix 1. Tapi menurut saya bukalah keran-keran yang lebih luas buat pemerintah. Kalau bisa jangan mempersulit untuk perizinan, karena banyak hobis yang di luar sana pengen punya nggak bisa. Terus sama peraturannya mungkin ya agak-agak saat ini ya menurut saya agak-agak rancu ya, sampai hobis harus punya izin rawat arwana. Menurut saya tidak perlu seperti itu, karena walaupun di alam liarnya sudah terancam punah, bahkan sulit untuk ditemukan, tapi di penangkaran kalau memang kita butuh banyak pun ada gitu ya. Jadi menurut saya perjalanan saya di arwana ini panjang banget ya. Dari saya, kalau memang mau saya ceritain ya, ini berawal saya dari hobi. Saya kebetulan kan memang fokus di retail fashion dulu kan, sebelum saya bisnis di arwana ini. Jadi almarhum mama tuh sempat sakit, ada 2 tahun saya rawat. Saya tuh tinggalin usaha saya pengen fokus rawat almarhum mama. Rawat almarhum mama saya, karena saya suka arwana. Yang awalnya saya punya 2, saya punya 4, punya 5. Nah dari situ saya masuk komunitas. Kalau nggak salah di 2015. Saya mulai rawat arwana itu di 2012 kalau nggak salah kan. Memang dari kecil itu saya pengen punya arwana spread. Cuman almarhum mama tuh suka bilang arwana spread tuh mahal. Memang dari dulu tuh ikan ini tuh terjaga harganya ya. Mungkin dulu tuh lebih mahal dibanding sekarang. Saya masih inget di 2008 itu 25 cm 5 juta harganya. Nah makanya sekarang tuh harganya sebenarnya turun tapi masih bertahan lah ya. Makanya almarhum mama saya tuh pernah bilang kan, kalau kamu pengen punya spread nanti aja ya nak ya, kalau kamu udah kerja kamu beli aja sendiri. Pertama kali saya rawat arwana tuh ikan arwana Banjar. Saya rawat dari kelas 1 SMP sampai kelas 3. Dulu itu ya maaf nih saya ngomong nih, saya pernah makan ikan arwana. Saya makan ikan arwana bukannya saya makan karena ikan itu mati ya. Saya makan tuh nangis. Saya masih inget disuruh kuras, mungkin dulu kan nggak ada edukasi kan. Kalau memang kuras akuarium itu kita mesti tahu kualitas air. Terus yang paling bahaya gini menurut saya tuh, saat ini saya tahu kenapa penyebab dulu tuh ikan saya mati. Dulu tuh nggak sempet dikuras tuh sampai 2 bulan. 2 bulan lagi saya malas-malas nguras tuh, orang tua tuh bilang kan, mama bilang kuras akuarium udah kotor. Saya kuras tuh akuarium ya kan, saya kuras akuarium sampai saya kuras bersih, saya isi full, ikan tiba-tiba ngebalik. Mama pulang, ikannya mana nak? Ikannya mati mah. Ya saya tahu kan, orang tua saya juga ikut merawat lah gitu kan, ikut beliin udang, ikut beliin jangkrik. Terus kata orang tua, makan sama goreng sama kamu kan. Saya pun yang ngerasa saya suka sayang sama ikan ya, nggak tega buat goreng itu ikan. Pas saya goreng, saya makan, saya tanya sama mama saya kan, mama nggak mau makan, nggak tega mama makannya. Terus mama kenapa nyuruh dia makan? Mama kesel, kamu kenapa
ikan itu mati sama kamu. Dalam hati saya nih sebenarnya saya juga sedih kan. Saya masih ingat makan ikan arowana itu saya nangis. Pertama kali makan tuh ikan arowana saya nangis. Nah setelah itu berjalannya waktu di 2012 saya ngomong sama istri, udah nikah, saya ngomong sama istri, saya pengen punya akuarium, pengen isi arowana di 2012 tuh. Di 2012 saya awal rawat arowana nggak tahu namanya genetik ikan, perawatan ikan, arowana super red tuh ada grade-grade-nya, spek-speknya saya nggak tahu. Di 2015 saya ketemu sama temennya istri lah, temennya istri masuk komunitas arowana. Dia bilang, udah pernah tanning belum ikannya? Apa sih tanning? Malah saya tanya kan, ini arowana saya super red apa bukan ya? Kok saya rawat selama 3 tahun kok nggak merah-merah? Nah ditanya sama dia kan, udah pernah tanning apa belum? Saya tanya kan, tanning tuh apa sih? Terus saya bilang kan, mendingan lo ke rumah gue deh, lihat ikannya. Saya takut ketipu, karena saya pertama kali tuh beli di toko ikan hias, super red. Malah banyak saudara saya, teman-teman suka bilang, oh goldennya bagus ya. Saya bilang ini bukan golden ya, ini super red nih, ini sertifikatnya ada. Kok nggak merah ya? Nah dari situ saya tuh arowana super red tuh harus merah. Awalnya saya tuh pengen tahu gitu kan, kenapa kok arowana saya nggak merah. Makanya saya cari tahu sama teman-teman yang ada di komunitas. Disitulah saya masuk komunitas, saya belajar. Nah dulu tuh sempet ada yang tawar ikan saya, mungkin ngeledek lah ya. Saudara saya datang ke rumah, goldennya bagus ya, tuker deh sama motor. Saya bilang kan, jangan sama motor, sama rumah juga saya nggak bakal mau tuker. Saya bilang kan, saking saya sukanya sama arowana itu kan, arowana pertama saya kan. Setelah saya rawat, wah ini arowana saya katanya memang nggak bisa merah. Mungkin bahasanya tuh dulu papaya red atau grade C. Arowana saya memang dibilang sama teman saya yang udah masuk komunitas, ini susah buat merah. Nah dari situ saya belajar. Pertama guru saya tuh dianya. Pertama belajar, ya dia ngajarin utamain perawatan jaga air, terus tanning ikan. Terus dia bilang utama itu genetik ikan. Nah dia lihat ikan saya tuh genetiknya nggak merah. Dari faktor ekor, terus dari faktor sisik. Nah dari situ saya belajar, masuk komunitas. Dari masuk komunitas, saya coba dulu tanning dulu ya. Saya coba dulu tanning ikan yang pertama saya kan. 6 bulan saya tanning, cuman ya oren-oren tipis lah. Oren-oren tipis memang grade-nya memang nggak bagus. Tapi di situ saya sambil belajar di komunitas. Ini ikan merah tuh kayak seperti apa gitu kan. Nah dari situ saya ngomong sama teman saya mau jual aja deh ikannya. Saya bukan jual beli ya, saya masih hobi. Saya cuma punya akuarium cuma 1. Saya mesti jual ikan itu, saya memang harus balas dendam, super red itu harus merah. Dengan saya udah belajar di komunitas kan, sebelumnya kan, saya jual, saya posting tuh, lagi itu di komunitas kan rame. Saya posting di grup komunitas, ada yang tawar ikan saya kan. Kalau nggak salah, ikan saya tuh ditawar 8 juta kalau nggak salah. Saya pengen 12 juta saya kan, ditawar 8 juta. Saya bilang, ini ikan saya ditawar 8 juta, jual aja lah. Lagi itu beli berapa? Lagi itu saya beli 4 juta 25 cm 2012 ya. 4 juta 25 cm, nggak ngerti namanya grade, tapi memang harga arowana kurang lebih segitu dulu. Tergolong mahal lah. Sekarang malah harga tuh turun menurut saya. Saya rawat ikan baru. Setelah saya jual, saya tuh udah mulai tuh belajar tuh yang namanya bakat ikan warna seperti apa. Dari situ saya rawat ikan baru. Saya udah tahu namanya perawatan air, tanning. Kalau nggak salah nama ikan itu saya namain asbak. Ikan itu dari 35 cm sampai 40 cm, kurang lebih 6 bulan atau 8 bulan. Mungkin nemuin ikan itu udah jarang. Saya mungkin ketemunya hoki 8 bulan full block, kayak ikan kayak model ikan-ikan L atau XL yang warna ini empuk banget. Nah dari ikan itu orang banyak kenal saya di komunitas. Malah banyak senior-senior itu datang ke rumah saya sampai ngecek air di rumah saya. Dia ngomong, lo kok cepet banget sih merain ikan gitu kan. Gue mau cek air lo dong. Saya nggak tahu tuh dulu tuh air sampai kita tuh harus sampai memperhatikan air tuh harus seperti apa. Wah air lo bagus ya kan, TDS-nya 80. Sampai dia ngecek air baku kan.
air baku lu TDS-nya 50 ya kan, dari air keran awal masuk saya kan. Pantas ikan lo segar, cepet merah. Nah dari situ saya belum ada bisnis di arwana, belum ada, saya masih hobi. Nah dari pas almarhum sakit, saya rawat almarhum, fokus di rumah, fokus pulang pergi rumah sakit, udah nggak banyak aktivitas ke toko lah gitu kan. Saya ngomong sama istri, saya mau di rumah aja deh. Nah dari situ saya tambah akuarium, ikan saya tuh banyak nawar, si asbak itu banyak nawar. Kalau nggak salah lagi itu beli si asbak itu 9 juta. Si asbak beli 9 juta. Saya ada yang nawar ikan itu, saya bilang sama dia, kalau mau beli ikan ini 50 juta saya jual. Ternyata memang laku 50 juta. Tapi saya bilang sama yang tawar ikan itu kan, ikan ini mau pakai kontes. Terus kata dia, pakai aja nggak apa-apa kontes. Gak lama, 2 minggu mau kontes itu, memang yang beli itu memang pemain senior saya lah, yang saya segenin juga. Dia telepon saya kan, Kang, ikannya mau saya pakai kontes ya. Terus saya pakai kontes apa gitu kan? Saya udah daftar kontes kan. Gak apa-apa, nanti saya ganti daftar kontesnya. Akang pakai ikan lain aja ya kan. Saya bilang saya nggak ada ikan gitu kan. Orang saya memang hobi doang gitu kan. Nggak lama saya pinjem ikan temen lah gitu. Pinjem ikan temen. Di tempat kontes pertama kali saya kontes, banyak teman-teman yang saya belum kenal sebetulnya kan. Sampai nanya, ini Kang Dedi ya katanya kan, mana asbaknya. Makanya pertama kali saya ada asbak itu yang pertama kali nama saya dikenal. Karena memang mungkin dulu tuh merahin ikan gak segampang itu dan gak cepet. Edukasi gak banyak, YouTube gak ada. Saya termasuk cepet buat merahin ikan dulu tuh kan. 6 bulan atau 8 bulan ikan dari polos sampai full block. Nah dulu tuh saya suka share di komunitas kan. Proses 1 bulan, terus ikan ini saya prosesnya seperti apa. Dari situ banyak orang yang tahu saya. Setelah di kontes di arena, mana asbak? Enggak, saya nggak pakai asbak, saya turunin ikan ini. Cuman di arena tuh ada asbak. Teman-teman yang udah merhatiin, senior tahu, wah ini asbak ya. Oh udah laku sama si A, saya bilang gitu kan. Bukan saya ngomong, udah laku sama si ini ya, dipakai sama si A. Sampai dia bilang, sayang nih ikan dijual, pakai kontes dulu, setelah kontes menang baru jual. Nggak apa-apa kata saya kan, udah rezekinya di situ gitu kan. Lagian saya juga bukan orang jual beli kata saya kan. Nah ternyata ikan itu menang. Nah ikan yang saya bawa kalah gitu kan. Saya juga masih nggak ngerti kontes itu seperti apa. Nah karena memang di situ saya udah mulai fokus, saya langsung berpikir gini, udahlah kalau kayak gitu kayaknya gampang juga ya, merahin ikan, rawat ikan, udah tau lah gitu kan. Nah dari situ yang awalnya saya nggak mau jual beli, mulai saya dari asbak laku itu saya mulai banyakin ikan, saya mulai jual beli, tapi nggak semudah kayak asbak. Saya rawat ikan, oh karakternya nih kayak asbak nih, kayaknya 6 bulan 8 bulan merah. Oh ternyata tidak semudah itu. Ya anggaplah saya dulu sombong gitu kan, sombong, rawat ikan gampang. Oh ternyata enggak. Di situ masih banyak proses belajar. Ikan 1, ikan 2, ikan 3, ikan 4, semua tuh nggak bisa diproses sama. Dari situ banyak pengalaman yang saya ambil. Makanya saya suka bilang sama teman-teman, kalau memang mau belajar spread, minimal punya 6 sampai 5 ikan. 3 bisa merah, 3 nggak bisa merah, baru dia tahu karakter ikan merah seperti apa, karakter merahin ikan seperti apa, mungkin baru tahu. Kalau cuma hanya punya 1, kayaknya sulit lah buat belajar. Dan saya termasuk apa ya, nggak kayak orang-orang ya, saya bukan orang hebat, saya bukan orang yang bermodal besar, saya bukan yang bos. Mungkin yang saya lihat banyak orang-orang baru ini, dia lihat sisi bisnis ya. Oh arwana mahal, sisi bisnisnya bagus. Dia baru dia baru suka udah lama mendalami bisnis, langsung 2-3 M
dia buka showroom, dia stok ikan, belum tentu dia sukses menurut saya. Karena nggak segampang itu gitu kan. Berguna nyusahin orang tua aja kan. Memang terus saya kan memang orang tua kan memang ada usaha. Saya nggak mau nerusin usaha orang tua. Saya sempat kerja dulu kan, sempat kerja jadi surveyor tembak jalan dulu tuh kan. Sempat kerja, gak lama tuh pulang tuh badan tuh angus kan, gosong kan. Orang tua tuh sampai nangis, kata orang tua, lo ngapain kerja, gaji lo nggak seberapa, lo terusin aja usaha yang ada aja, lo udah bisa gitu kan. Ibarat kata, siapa lagi? Saya kan termasuk anak laki-laki paling gede lah gitu kan. Saya nggak mau, memang saya nggak mau usaha, gitu kan. Saya pengennya kerja aja dulu kan. Makanya saya udah nggak nyambung juga sih sama kayak ikan juga. Cuman mungkin keturunan itu basicnya usaha. Saya juga udah tahu gitu kan. Saya udah tahu, memang dari kecil tuh saya suka tahu lah. Kayaknya usaha tuh ribet gitu kan. Terus kerja sama usaha ternyata lebih enak usaha. Nggak lama saya udah kerja, oh ya, usaha itu yang bisa banyak pintu buat menuju sukses menurut saya dibanding kerja ya. Karena memang setelah saya kerja nggak lama, oh kayak begini ya. Ya memang kayaknya memang usaha lah, apalagi usaha orang tua udah jalan. Nah, usaha orang tua udah jalan, memang saya buat berkembang usaha di sendal sepatu nggak lama. Dari saya awal usaha 3 tahun tuh udah berkembang pesat. Dulu kan, udah berkembang pesat. Ya punya hobi ikan. Awalnya memang ini bukan usaha, ini hobi. Ya tapi karena memang basicnya saya usaha, ternyata terpikir sama saya, enak juga ya. Beli 9 juta, saya jual 50 juta. Nah, tapi ada tapinya. Perjalanan di situ nggak seenak membalikan telapak tangan. Ini yang nggak bisa orang bisa punya. Karena memang lo usaha hobi, lo harus mendalamin dulu. Nggak bisa lo cuma hanya jual beli. Lo harus sayang dulu sama ikan ini. Nah, makanya dibalik sama saya, ini bukan usaha, ini hobi. Setelah hobi yang menghasilkan, ntar berjalannya waktu, kita rawat maksimal. Saya yakin kita rawat maksimal, progres maksimal, kita progres ini ikan tuh maksimal, potensi dia keluar maksimal. Seiringnya waktu dia ada harga, itu aja. Tapi yang namanya jual beli ikan ini bukan kayak usaha yang saya jual beli sendal sepatu ya. Saya beli harga, anggaplah satu barang ini saya beli 200.000, ada harga jual lagi, saya berapa persen mesti jual, itu ada ketentuannya. Di ikan enggak, saya beli 10 juta, saya rawat maksimal bagus, bisa saya jual 100 juta. Tapi saya beli 100 juta, saya rawat, ikannya rusak, saya harus berani jual 10 juta. Karena apa? Dibanding lama-lama ya sama aja, ini ikan tuh udah nggak patut saya jual 100 juta. Karena gini, ini beban moral tersendiri buat yang beli. Jadi ada harga, ada kualitas. Saya nggak mau orang ini beli 100 juta, tapi kualitasnya nggak ada. Saya nggak mau seperti itu. Ya jadi saya beli 10 juta, saya mau jual 100 atau mau jual 200, ya sesuai kualitas kok, gitu kan. Nah, jadi jual beli ikan ini kayak berbeda dengan usaha yang pernah saya jalanin. Jadi ya lebih seru lah kalau memang menurut saya nih jual beli ikan ini kan. Ya memang dilandasi memang saya hobi sih. Saya udah nggak mikirin harus profit lah atau gimana, enggak. Kalau menurut saya sih cara ngatasin keadaan sekarang ya, kan kayak jual beli banyak saingan, terus banyak kompetitor. Kalau menurut saya cara ngatasinnya jaga kualitas lah, jaga kualitas sama komunikasi ya biasa-biasa aja, nggak terlalu ikut-ikut kayak gimana gitu kan. Karena menurut saya kalau kita jaga kualitas, kita nggak boleh terpengaruh lah ya, nggak boleh terlalu terpengaruh harga turun. Kita pede lah dengan kualitas ikan kita. Saya tetap stabil aja, walaupun memang harga turun, saya nggak mau juga nurunin harga. Yang penting menurut saya jaga kualitas, karena hobi di arwana ini ada harga, ada kualitas. Saya ngerasa paling enak ya jual beli arwana ini di pas covid. Dari pas covid itu berhasil. Sebelum covid malah
sebelum COVID. Jadi ceritanya gini, dulu tuh saya udah mulai dari 2015 itu udah banyak customer, orang-orang lah yang mau beli ikan arowana ke rumah saya. Dulu tuh nggak seperti ini. Dulu itu ini tuh panas banget. Ini panas, nggak ada dak kayak gini, nggak ada ruang indoor. Dulu tuh yang luar indoor itu dulunya genteng. Genteng pinggir, di pinggir itu saya ada 8 akuarium. Saya ngomong sama istri, Bu, udah mulai banyak tamu deh. Kayaknya mau bangun di atas deh, di atas mau saya rapiin. Dulu kan memang saya bukan bisnis arowana ya. Terus kata istri, kira-kira beres di atas berapa? 300-350 juta lah. Udah saya hitung-hitung, butuh bangun, butuh akuarium, equipment, ya kira-kira 300-350 juta. Kata istri saya, kamu ada uang nggak? Kan ada uang. Saya bilang kan, istri saya bilang, ya jualan lah dulu ikan-ikannya. Jangan terganggu sama usaha yang ada. Karena memang usaha saya bukan arowana. Usaha saya sendal sepatu. Istri bilang kayak begitu, saya bilang aja sama istri kan, ya udah doain aja lah. Ya mudah-mudahan arowana saya laku. Saya bilang gitu kan. Gak lama ada orang Filipina tanya sama saya, ikan ini ada di mana? Di Bogor. Bogor sama Jakarta jauh nggak? Nggak jauh, kata saya 2 jam lah perkiraan. Ya udahlah, saya mau lihat ikan itu, kata dia kan. Dia dulu tuh di Facebook lah ya, di Facebook ditanya sama saya kan. Dia awalnya udah tanya sama saya, harga berapa ikannya? Saya bilang harganya 250 juta. Makanya dia mau ke rumah, kata dia kan. Ya dalam hati saya, ini serius nggak nih orang gitu kan. Terus saya kan memang nggak bisa bahasa Inggris ya. Saya bilang sama dia, nanti kalau kesini bawa orang ya, saya nggak bisa bahasa Inggris. Oh enggak, saya bakal bawa teman saya orang Bandung, kata dia kan. Oh ya udah, bawa aja. Dia datang ke sini sama orang Bandung. Dia tanya, yang orang Bandung tanya sama saya gini kan, tanya, orang ini sekali tawar, kalau memang harganya cocok bakal dijual, kata dia kan. Bakal dibeli sama dia kan. Dia tanya kan sama saya, bisa kurang apa enggak? Berapa harga terbaiknya ikan ini? Saya bilang harga terbaiknya 200 juta. Oh oke, deal, kata dia. Lah, langsung deal aja gitu kan. Nah memang itu saya masih ingat, 1 minggu sebelumnya saya bilang sama istri saya mau ngebangun tempat kan, masih ngomong-ngomongin tempat. Oke, deal, kata dia kan. Dalam hati saya, ini sebenarnya 150 juta sih juga saya jual gitu kan. Saya masih ingat beli ikan itu 80 juta. Beli ikan itu 80 juta, dia bilang 200 juta jadi deal. Dia ngomong, saya 2008 udah ke Indonesia, beli ikannya mirip kamu, harganya 350 juta. Wah, berarti gue kemurahan dong jual ke dia kan. Saya masih ingat gitu kan. Dari situ saya ngomongnya enak lah. Ngomong walaupun ditranslate sama teman saya yang di Bandung itu, sama temannya dia yang dari Bandung. Di situ enak saya ngobrol sama dia. Ya udahlah, jangan beli satu dong gitu kan. Dia kan ngasih lihat di kantor saya, ini kantor saya. Ini ada ruangan arowana. Ruang arowana dia sekitar ada 12 akuarium. 12 akuarium. Saya bilang nih isilah ikan-ikan gitu kan. Dia bilang saya nggak bakal bisa isi semua ikan saya. Saya cuma hanya butuh di kantor. Tempat ini pun udah kosong karena saya sibuk, kata dia kan. Saya sibuk. Saya di sini tuh jadi ambil barang ban kalau nggak salah. Saya tuh termasuk distributor barang merek ban Federal kalau nggak salah di Indonesia. Dia ambil banyak barang dia ambil produk motor deh kalau nggak salah deh kan. Saya bilang isi aja lah ikan gitu kan. Enggak lah, saya satu aja. Ya udahlah, saya nggak satu. Akhirnya kan tambah lagi. Saya masih ingat. Akhirnya total jadi 9 ambil sama saya. Akhirnya jadi 9 ekor. 9 ekor 680 juta lah. Jadi kebangun dong. Jadi ngebangun. Ya, akhirnya kan itu cuma seminggu. Akhirnya dia beli. Dia pulang tuh cuma beli 2 ekor. Enggak lah, saya nggak ada waktu buat rawat ikan. Saya cuma hobi dan saya suka. Nah, saya nggak lama, ya udah dia keliling lagi. Ini saya suka ikannya. Saya masih ingat, ikan ini saya bakal jual cuma 25 juta. Ikan ini kan. Dia tanya, harga ikan ini berapa? Saya nggak mau nego-nego lagi ya. Karena kamu udah beli, saya kasih harga terbaik aja lah buat kamu. Harga ini kan berapa? 75. Saya bilang, oke, deal, kata kan. Saya masih ingat, saya mau jual ikan itu cuma hanya 25. Ya, satunya karena dia tahu, karena dia bilang ikan saya murah.
Saya langsung tembak harga. Pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai beli 9. Kalau nggak salah 9 ekor itu saya untung per juta. Karena yang saya jual tuh memang, ya saya beli ikan bagus. Kebetulan dia memang suka, menurut dia kualitas saya tuh udah murah. Makanya saya tembak harga masuk. Saya langsung ngomong sama istri saya, Bu, beresin atas. Ini ikan dibeli, ada kan? Dibeli berapa? Kurang lebih 680 juta lah. Ya kalau buat ngebangun ini nggak usah keluar modal kok, dari untung aja udah jadi, kan? Memang saya bilang saya bukan orang besar. Dari awal saya usaha ini ya apa ya? Ibarat kata memang saya ada hoki di ikan ini. Modal nggak besar, saya bisa jalanin dengan semuanya. Semua yang ini ya memang saya berjalan aja, tidak butuh modal besar gitu kan untuk menuju sukses gitu. Karena memang ada di balik itu ada hoki. Ya kalau sekarang saya kayaknya mesti ekspansi, mesti bermodal. Karena saya memang udah ada masuk, udah ada beli ikan 200 juta, saya bisa jual kok gitu kan. Kalau dari orang sekitar saya ya mungkin kan kayak orang bisnis arwana kan kayak aneh gitu kan. Jadi banyak yang aneh aja gitu kan, kayak kerabat. Oh bisnis arwana ya. Jadi nggak terlalu aneh gitu kan. Memang kan kalau keluarga saya kan memang pembisnis gitu kan. Tapi dari bisnis arwana itu nggak terpikir gitu kan. Dari orang sekitaran itu mungkin hanya saya yang memang bisnis di ikan hias ini gitu kan. Orang nggak nyangka. Dan sampai saya juga nggak nyangka kok, orang dari hobi sampai jadi bisnis, sampai ekspor, sampai kirim ke luar negeri, sampai ada customer satu Asia. Saya aja nggak nyangka sampai seperti itu. Dan banyak orang-orang aja sampai bilang, lo tuh terlalu cepat. Bukan lo terlalu cepat, lo tuh cepat gitu kan. Banyak orang yang main sampai 10 sampai 12 tahun, levelnya nggak sampai seperti saya gitu kan. Saya sih cuma bersyukur aja lah dengan pencapaian yang udah saya jalanin gitu kan. Nggak, memang saya kan umroh tuh memang dari umroh tuh udah 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali istri ngomong, haji aja yuk gitu kan. Haji, kebetulan travel ada tawarin saya kan, mau haji nggak? Kita main haji full roda aja biar yang cepet gitu kan. Ya rezeki ada ya udahlah haji. Ya dari hasil arwana inilah gitu kan. Ya karena menurut saya kalau memang momentumnya dapat, yang tadi saya bilang, beli 10 bisa laku 100 juta. Mungkin beli 10 juta nggak aneh kok bisa kita jual 1 M. Ya itu aja gitu kan. Kalau memang buat sukses, yang bisnis ini nggak ada nominalnya menurut saya. Ya menurut saya seperti ini proses yang nikmatin lah ya. Nggak ada yang sesuatu yang instan ya. Kalau memang ya saya juga bukan tergolong orang sukses, dan saya terus ngejar. Kalau memang saya udah suka dengan posisi saya seperti ini, mentok seperti ini. Karena di luar sana banyak orang-orang yang lebih dan lebih gitu kan. Menurut saya nggak ada mentoknya. Terus kejar, nggak ada sampai sini aja. Saya bakal terus berlari. Menurut saya kalau memang mau usaha ya, apalagi di bidang usaha arwana, ya sebelum dia masuk, sayangi dia dulu, cintai dia dulu. Karena kalau memang mau masuk di usaha arwana ini bukan hanya punya modal ya menurut saya. Dia harus punya skill, dia mesti paham dulu. Ya berikut usaha apapun menurut saya kan, bukan hanya arwana. Tahu dulu di bidang usahanya dulu, baru. Jadi menurut saya modal itu nomor 2. Pertama itu ya memang skillnya dia mencintai pekerjaannya dulu, tahu dulu bidang pekerjaannya. Setelah itu ya dia siapin mentalnya, siapkan modalnya, baru berjalan. Terus jangan pernah menyerah. Menurut saya resiko terbesarnya itu buat hobi ini atau buat usaha ini mati. Sama dari situ kita lihat mental kita, mau mundur atau maju. Karena hobi tak kenal rugi. Kalau memang
dilandasi dengan hobi, mati, anggaplah beli ikan 20 juta mati. Kita beli lagi yang 20 juta. Ya kita mesti jual 40 juta. Udah simpelnya seperti itu aja. Balas dendamnya, beli ikan lagi. Kalau memang mau usaha di makhluk hidup gitu kan. Sebelum orang tua meninggal, udah mulai saya berjalan. Orang tua cuma ngomong gini aja, apa yang kamu jalanin, mama akan doain kamu sukses dunia akhirat. Karena saya memang minta sama orang tua. Orang tua kan kalau pas lagi sakit tuh saya suka tidur sama orang tua kan. Tidur sama orang tua, saya cuma mintanya sama orang tua, mah doain Dedi ya, Ma ya. Doain Dedi tuh sukses di dunia dan akhirat. Dulu setiap mau kontes, saya selalu minta doa sama orang tua. Jawaban orang tua cuma kayak begini, kamu pasti menang. Tapi saya selalu kalah. Menangnya saat orang tua meninggal. Menurut saya tuh doa yang tertunda. Tapi saya yakin doa orang tua tembus ke langit. Menurut saya kan, doa orang tua tembus ke langit, kamu pasti menang. Setelah orang tua meninggal, sampai saat ini saya kontes gak pernah kalah. Dan menurut saya itu doa yang tertunda. Lagi orang tua balik nih, menang gak nak? Kalah mah, kamu pasti menang. Nah, dan ternyata ya menurut saya itu doa yang tertunda. Kamu pasti menang ya. Sampai saat ini alhamdulillah saya bersyukur gitu kan. Sama titipan omongan orang tua, jangan pernah sombong gitu kan. Titipan orang tua jangan pernah sombong. Makanya dengan saya seperti ini, saya bukan apa-apa. Banyak di luar sana yang masih bisa melangkah maju. Makanya saya harus berpikir lari dari zona nyaman. Saya nggak mau seperti ini terus gitu kan. Karena saya nggak mesti sombong. Kalau memang saya ada dapat obrolan dari orang baru, walaupun dia rawat ikan baru, tapi kok omongannya masuk di akal ya. Kayaknya hal ini saya belum pernah ngalamin nih. Kayaknya boleh nih gue contek gitu kan. Jadi obrolan itu jangan hanya dari senior yang kita contek, tapi dari bawah pun yang kita lihat tuh apa isi omongannya. Nah, jangan siapa yang ngomong. Saya lebih tertuju dibanding siapa yang ngomong, tapi saya lebih lihat isi omongannya. Mungkin itu aja yang tadi saya sampaikan ya buat teman-teman yang mau berbisnis, apalagi di bidang arwana yang tadi udah saya sampaikan ya. Intinya pahamin dulu bidangnya, terus jangan pernah menyerah lah ya. Ya itu aja sih mungkin dari saya. Ya mudah-mudahan kita sukses semua lah. Nah, saya Dedi dari Brother Red. Ya salam dari saya. Kalau memang mau tanya-tanya lebih dekat atau memang mau ke rumah aja kok. Saya kumpas tuntas lah semuanya buat yang saya tahu ya, buat perawatan arwana, buat sisi bisnis arwana seperti apa, saya pasti share kok.